Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Pada hari ini kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang masih baik kepada kita, yang masih menyertai setiap apa yang kita lakukan. Bapa, kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Siapa hari ini yang masih bersuka cita? Lambaikan tangannya. Hari ini kita mau angkat satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeah. Gimana nih Kak Yuyun? Udah pada bersuka cita belum? Udah dong. Udah dong pastinya. Kak Rifka suka yang manis-manis enggak? Suka dong. Ada apa tuh Kak Yuyun? Aku ada sesuatu nih buat Kak Rifka. Wah, coklat. Adik-adik, kakak mau menggunakan tangan kakak buat berbagi kepada sesama. Adik-adik jangan lupa untuk berbagi kepada sesama, karena berbagi itu apa Kak? Peduli. Oke. Sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
saya serahkan kepada hambanya. Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami semua. Dan sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tante bersyukur kita bisa kembali beribadah walau secara online. Tapi kita bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Sharing is Caring. Artinya berbagi adalah peduli. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sekali lagi kita baca, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ini sekaligus menjadi ayat hafalan kita. Nah, anak-anak, Tante mau tanya, siapa di antara kita yang pernah jalan-jalan? Ya, pasti semuanya pernah jalan-jalan. Ya, jalan-jalan bersama keluarga itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi pernah enggak ketika kita jalan-jalan, kita ketemu dengan seorang pengemis atau seorang pengamen? Mungkin pernah ya, atau mungkin sering kita ketemu dengan pengemis atau pengamen, entah itu di jalan atau di tempat-tempat umum. Kita pasti pernah bertemu dengan mereka. Ketika kita bertemu dengan mereka, bagaimana sikap dan tindakan kita? Ada anak-anak yang ketika ketemu dengan pengemis atau pengamen itu cuek. Ada juga yang pura-pura enggak ngelihat gitu, supaya enggak harus memberikan uang kepada mereka. Nah, bagaimana sikap yang seperti ini? Lalu apa kata firman Tuhan? Kalau kita berjumpa atau kita mendapati ada orang-orang yang membutuhkan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berbagi dengan orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan, termasuk kepada pengemis, kepada pengamen. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berbagi dengan mereka. Tidak hanya dalam bentuk uang, kita bisa berbagi dengan orang-orang yang demikian. Mungkin adik-adik atau anak-anak membawa makanan, tidak membawa uang. Ketika kita berjumpa dengan mereka, kita bisa membagi makanan kita dengan mereka. Nah, di dalam Alkitab dikisahkan tentang orang-orang yang mau berbagi kepada orang lain. Di Alkitab dijelaskan, di sana dituliskan di kota Yerusalem, ya, kota Yerusalem itu ada sekelompok orang, sekumpulan banyak orang yang oleh karena pemberitaan Rasul Petrus mengenai Tuhan Yesus, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ada 3.000 orang lebih percaya kepada Tuhan Yesus setelah mendengar cerita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan mereka menjadi sebuah kumpulan orang, kumpulan jemaat. Mereka orang yang luar biasa karena mereka bisa hidup bersama, mereka saling menerima satu dengan yang lain. Ya, padahal di dalam sekelompok banyak orang itu, 3.000 orang lebih itu, ya, ada bermacam-macam orang. Ada mulai dari anak-anak, ada pemuda, ada orang dewasa, ada orang tua, lansia, ada.
Di kelompok orang itu juga orang miskin ada, orang kaya ada. Tapi mereka bisa bersatu, mereka bisa hidup bersama. Ya, yang kaya tidak menjadi sombong, yang miskin tidak menjadi rendah diri atau minder. Semua bisa hidup bersama-sama, saling menerima satu dengan yang lain. Mereka saling berbagi. Yang kaya itu mau menjual ladangnya, hartanya, lalu uangnya diberikan kepada rasul-rasul untuk disumbangkan, untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Wah, ini luar biasa ya. Lalu ada seorang yang bernama Yusuf yang disebut juga Barnabas. Jadi satu orang ini ada yang memanggil dia Pak Yusuf, tapi satu orang ini bisa juga dipanggil dengan Pak Barnabas ya. Itu menjual ladangnya, lalu membawa uangnya kepada rasul-rasul, dan oleh rasul-rasul uang itu digunakan untuk kebutuhan pelayanan dan juga digunakan untuk kebutuhan orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Tidak hanya Pak Yusuf saja atau Barnabas ini saja yang berbuat demikian. Ada banyak orang kaya yang lain yang juga mau menjual ladangnya, menjual tanahnya, dan uangnya dibagikan kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Orang mau berbagi. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita bisa belajar kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, bagaimana mereka itu bisa menjual dan berbagi kepada orang lain, menjual tanahnya, menjual ladangnya, dan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kok mereka bisa begitu ya? Karena bagi orang-orang kaya di Yerusalem, harta itu bukan segala-galanya. Mereka sudah mendapatkan kasih-Nya Tuhan, dan itu sangat cukup bagi mereka. Mereka tidak lagi menggenggam hartanya, tidak lagi terikat dengan hartanya. Karena mereka sudah merasakan kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi mereka, menyelamatkan mereka, maka mereka bersyukur. Dan ucapan syukur itu diwujudkan dengan mereka berbagi kepada orang lain. Nah, anak-anak semuanya, kita mau belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di Yerusalem. Kita juga harus belajar untuk berbagi kepada orang lain. Ketika kita melihat teman kita berkekurangan, kalau kita punya makanan, mari kita berbagi dengan mereka. Ya, kita mempunyai sesuatu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah firman Tuhan siang hari ini mendorong kita, mengajari kita. Yuk kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita punya berkat yang lebih, kita bagi kepada orang lain. Tuhan punya tujuan bahwa kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita diberkati juga untuk berbagi dengan orang lain. Maukah anak-anak semua berbagi dengan orang yang membutuhkan? Tuhan Yesus pasti bangga ketika anak-anak semua mau membagi apa yang anak-anak miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, anak-anak semua, siang hari ini Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Selamat berbagi, jadi berkat buat orang lain, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk ayat hafalan dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Kami telah belajar dari kehidupan jemaat Tuhan, orang-orang yang ada di Yerusalem yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mau berbagi, mereka tidak pelit, mereka tidak sombong, mereka mau menolong orang lain yang mengalami kekurangan. Ajar kami untuk kami juga bisa berbagi dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya disiapkan lalu disimpan di dalam amplop, dan jangan lupa dititipkan kepada orang tuanya buat dibawa ibadah pada hari Minggu. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga Bapa sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Bapa, persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Sebentar kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan yang selalu memberkati setiap aktivitas kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin.